Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Hilmi dengan NIM 1914200107 kelas C dengan program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai topik pembelajaran saya pada mata kuliah arbitrase syariah. Topik yang akan saya bahas itu mengenai sengketa. Jadi dalam arbitrase syariah itu ada yang namanya sengketa atau permasalahan atau konflik. Jadi sengketa itu dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, atau kelompok dengan kelompok, atau perusahaan dengan perusahaan dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik. Jadi sengketa itu situasi di mana ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Istilah konflik dan sengketa seringkali dipakai sebagai suatu padanan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Konflik merupakan bagian dari proses sengketa, mencakup tahapan potensi konflik. Namun penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan oleh kedua orang atau lebih, yang disajikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Jadi baik disebabkan oleh rasa tidak puas perbedaan pendapat dan diperlakukan secara tidak adil dalam permasalahan tersebut. Jadi yang kedua itu proses penyelesaian sengketa. Menurut pendapat Wetmore menyebutkan bahwa model penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang diselesaikan para pihak tersebut. Yang selanjutnya itu yang kedua, ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa. Yang pertama itu dengan cara litigasi, yang kedua itu dengan cara non litigasi. Jadi, yang secara litigasi itu yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan nama atau mempertahankan hak mereka masing-masing begitu. Karena yang mereka hadapi itu saling berhadapan di sebuah pengacara tersebut atau di pengadilan tersebut. Jadi hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui cara litigasi tersebut adalah putusan yang menyatakan win-loss solution yang diputuskan oleh pihak hakim di pengadilan. Adapun cara yang kedua itu non litigasi. Non litigasi itu penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi dalam mediasi arbitrase dalam non litigasi ini ada tiga penyelesaian secara bermusyawarah. Ada melalui mediasi, ada melalui arbitrase, dan ada yang namanya konsiliasi. Selain itu, terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kedua yang bersengketa atau kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya
dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat atau yang dinamakan bahasa kitanya yaitu musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Jadi tidak ada yang namanya melalui jalur pengadilan atau melalui litigasi. Jadi non litigasi itu sebaliknya melalui jalur bermusyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa. Adapun metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi itu sebagaimana yang tadi disebutkan oleh saya tadi dapat diuraikan beberapa beberapa argumen atau beberapa pengertian. Adapun penyelesaian sengketa melalui negosiasi itu cara untuk penyelesaian melalui negosiasi itu dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam pihak negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni yang pertama untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak didapat dilakukannya sendiri. Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Di sini tidak terjadi sengketa. Artinya gimana caranya kita melalui jalur negosiasi ini tidak adanya bertentangan dalam kedua belah pihak dalam proses jual beli tersebut. Yang kedua itu untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Adapun metode yang kedua yaitu metode melalui mediasi. Mediasi itu sama halnya merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di luar jalur litigasi. Dalam non litigasi sama halnya di luar pengadilan, yaitu dengan cara berbeda halnya dengan negosiasi. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Namanya kan mediasi. Jadi dari kedua pihak yang bersengketa tersebut ada pihak netral yaitu yang disebut mediator. Yang selanjutnya melalui arbitrase. Dalam non litigasi ada yang namanya arbitrase. Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Jadi arbitrasi itu berasal dari kata arbitrer yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Nah, jadi arbitrasi itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikular atau swasta. Ada 3 hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non-litigasi. Yang kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang dapat menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui selanjutnya yang melalui konsiliasi, yaitu seperti halnya dengan mediasi. Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pada dasarnya mediator dan konsiliasi bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara pihak yang bersengketa dari kedua belah pihak tersebut sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak yang bersengketa tersebut. Yang selanjutnya itu penyelesaian sengketa oleh kepala desa. Sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih didominasi oleh hukum adat setempat. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktikkan oleh masyarakat di desa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya jika terjadi
suatu sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan lebih dahulu bisa mengadukan kepada kepala desanya untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan secara musyawarah atau secara berdamai antara kedua pihak yang bersengketa tersebut. Artinya yang sangat penting itu terutama dalam menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat di desa tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada penjelasan mengenai arbitrase atau dalam segmen topiknya itu sengketa dalam arbitrase syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.